Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Tetua Yue Hua, ada apa? Kong Sun Lian dan Kong Moyu bertanya bersamaan. Kelainan sekali lagi muncul dari formasi Duka Calamity Mountain Range. Penyusup itu berhasil membuka sesuatu di pegunungan Calamity Mountain, kata Kong Yue Hua. Apa? Mendengar kata-kata itu, orang-orang yang hadir pun mengungkapkan perubahan besar dalam ekspresi. Tetua Yue Hua, apakah kamu yakin sesuatu telah dibuka? Bukankah pengganggu itu memicu formasi pembantaian? Tanya Kong Moyu. Aku yakin itu bukan formasi pembantaian. Namun, itu memang bentukan dari formasi. Hanya saja, pembentukan formasi telah ditembus oleh pengganggu, kata Kong Yue Hua. Dan, boom, tiba-tiba saja terdengar suara guntur. Kerumunan dari Kong klan surgawi yang hadir, mereka merasa seolah-olah telah disambar oleh sambaran petir yang tak terlihat. Mereka merasa seolah-olah tubuh mereka telah terbelah, dan jiwa mereka terpukul. Rentang Gunung Calamity Duka adalah tempat di mana primogenitor klan surgawi Kong mereka menyembunyikan warisannya. Warisan itu bisa dikatakan sebagai barang paling berharga bagi klan surgawi Kong mereka. Jika mereka bisa mendapatkan warisannya, itu berarti bahwa warisan Kong Heavenly Clan mereka akan sepenuhnya utuh. Pada saat itu, bahkan mungkin bagi klan surgawi Kong mereka untuk melampaui kekuatan 3 tingkat 1 lainnya, dan menjadi kekuatan terkuat di alam biasa 100 perbaikan. Selama bertahun-tahun, banyak senior yang tidak terhitung jumlahnya dari klan surgawi Kong mereka, yang telah memasuki pegunungan Calamity Duka demi warisan itu. Namun semuanya berakhir dengan kegagalan, dan sebagian besar bahkan kehilangan nyawanya di sana. Namun sekarang, orang luar tidak hanya menyusup ke pegunungan Calamity Duka mereka, tetapi juga benar-benar berhasil membuka formasi juga. Pembentukan formasi macam apa itu? Bagaimana jika itu adalah pembentukan formasi untuk warisan? Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti bahwa warisan terakhir dari klan surgawi Kong mereka akan direnggut oleh orang luar? Ini benar-benar tak tertahankan. Bagi orang-orang dari klan surgawi Kong, ini benar-benar tak tertahankan. Bajingan sialan, seru Lara tetua. Panik. Setelah memikirkan bagaimana warisan Kong Heavenly Clan mereka akan direnggut oleh orang luar, masing-masing dan setiap orang dari Kong Heavenly Clan dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Namun demikian, mereka juga bingung apa yang harus dilakukan. Itu adalah milik Kong klan surgawi mereka. Itulah warisan yang ditinggalkan oleh primogenitor Kong Heavenly Clan mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa membiarkan orang luar merebutnya dari mereka? Apakah kamu semua percaya dengan apa yang aku katakan sekarang? Ucap Kong Sun Lian sambil mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Kemudian, dia mulai berjalan keluar. Dia berencana untuk menjaga pintu masuk pegunungan Calamity Duka. Dia berencana untuk menunggu penyusup itu keluar, dan menghadapinya pada waktu itu. Kejahatan si pengganggu itu tidak bisa dimaafkan. Ucap Kong Moyu. Saat Kong Moyu berbicara, dia juga mulai berjalan keluar. Seperti yang sudah terjadi, dia sekarang berencana untuk bergandengan tangan dengan Kong Sun Lian, bahkan tanpa Kong Sun Lian mengatakan apapun. Alasan untuk itu adalah, karena dia tidak punya pilihan selain menganggap serius si penyusup itu sekarang. Apa? Tepat pada saat itu, tatapan Kong Yue Hua tiba-tiba berubah, dan kejutan yang tak tertandingi muncul di matanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin? Seru Kong Yuha. Mata Kong Yue Hua terpaku erat pada pembentukan formasi, dan bahkan dengan ekspresi tidak percaya pada wajahnya. Melihat ekspresi Kong Yue Hua, bahkan Kong Sun Lian dan Kong Moyu buru-buru menghentikan langkah mereka, dan kemudian kembali untuk bertanya. Tetua Yue Hua, ada apa? Tanya keduanya. Mereka bertiga sudah saling kenal sejak muda. Dengan demikian, mereka tahu karakter seperti apa Kong Yue Hua itu. Bertahun-tahun, mereka jarang melihat Kong Yue Hua mengungkapkan ekspresi heran seperti ini. Namun selama saat krisis ini, Kong Yue Hua benar-benar mengungkapkan ungkapan seperti itu. Dengan demikian, mereka berdua menyadari satu hal hanya dari ekspresi Kong Yue Hua. Ini artinya, gerakan abnormal pembentukan formasi sama sekali bukan masalah kecil saat ini. Mungkin sesuatu yang lebih serius sedang terjadi.
Menurut ilustrasi pembentukan formasi, orang yang telah berhasil membuka pembentukan formasi di pegunungan Calamity Duka itu, sekarang adalah anggota generasi muda yang bahkan belum berusia 100 tahun, kata Kong Yuehua. Anggota generasi muda, kamu mengatakan bahwa seorang anggota generasi muda telah berhasil menyusup ke dalam Calamity Mountain rank kami, dan bahkan berhasil membuka formasi tertentu atas mereka. Mendengar kata-kata itu, bahkan Kong Sunlian dan Kong Moyu mengungkapkan ekspresi heran. Tetua Yuehua, apakah kamu yakin kamu melihatnya dengan benar? Tanya Kong Moyu. Itu karena, dia merasa masalah ini tidaklah mungkin. Meskipun pembentukan formasi ini jarang menunjukkan perubahan yang abnormal selama bertahun-tahun, tapi aku telah mempelajari cara mengamati pembentukan formasi ini sejak aku masih kecil. Karena itulah, aku dapat menceritakan apa yang terjadi di pegunungan Calamity Mountain Duka, itu hanya dari perubahan abnormal hingga pembentukan formasi ini dengan pasti. Jadi, tidak ada kesalahan. Perubahan abnormal dari pembentukan formasi tidak akan salah, dan pembacaan aku juga tidak akan salah. Penyusup itu jelas-jelas merupakan anggota generasi muda. Satu-satunya hal yang aku tidak mengerti adalah, mengapa dia hanya mengungkapkan bahwa dia adalah anggota generasi muda sekarang, kata Kong Yuehua dengan ekspresi heran. Dia yang selalu tenang, kini tidak dapat menahan diri ketika dia mengucapkan kata-kata itu, sampai-sampai nada suaranya telah berubah. Aku pikir apa yang paling tidak bisa dipahami saat ini, itu bukanlah siapa orang dari generasi yang lebih muda itu. Melainkan, bagaimana ia berhasil mendapatkan kemampuan itu untuk mengganggu di pegunungan Calamity Mountain. Ini bukan sesuatu yang dapat dicapai oleh seseorang dari generasi muda dari alam biasa 100 pemurnian kami, kata Kong Sunlian. Lord Utmost Exalted Elder, apa yang kamu maksudkan? Mendengar kata-kata itu, yang lain mengungkapkan ekspresi yang semakin ketakutan. Kemungkinannya, penyusup itu adalah seorang jenius dari alam atas, kata Kong Sunlian. Ini hanya satu kalimat yang menyebabkan kerumunan menjadi pucat. Dan bahkan, beberapa orang bahkan mulai gemetaran tanpa sadar. Eksistensi seperti apa jenius alam atas? Belum lagi kekuatannya, bahkan hanya latar belakangnya saja, itu saja sudah sangat menakutkan. Terlepas dari seberapa kuatnya klan surgawi Kong mereka di alam biasa 100 penyempurnaan, mereka tidak bisa bersaing dengan kekuatan dari alam atas. Jika mereka harus dibandingkan, maka perbedaan di antara mereka akan sama dengan surga dari bumi. Keberadaan dari alam atas adalah sesuatu yang mereka tidak mampu untuk menyinggungnya. Pada waktu yang bersamaan, di sisi lain, Chu Feng masih berada di pegunungan Calamity Duka. Selanjutnya, dengan membatalkan pembentukan formasi itu, Chu Feng telah berhasil membuka pintu masuknya. Setelah pintu masuk itu dibuka, pusaran pembentukan formasi segera muncul. Selain itu, sebuah gerbang perlahan terbuka di dalam pusaran pembentukan formasi. Gerbang ini lebarnya 8 meter, dan tingginya 10 meter. Gerbang itu sangat sederhana dan tanpa hiasan. Namun pada saat yang sama, gerbang itu juga sangat luar biasa. Meskipun tampaknya terbuat dari batu, tapu gerbang itu masih sangat mengesankan dan mendominasi. Aku akhirnya berhasil, ucap Chu Feng. Chu Feng merasa sangat senang saat melihat gerbang di depannya. Namun demikian, sangat sulit baginya untuk tersenyum. Alasan untuk itu adalah, karena dia masih khawatir. Hanya saja, formasi penyembunyianku telah menghilang. Aku bertanya-tanya, apakah identitas aku sudah terungkap? Chu Feng bertanya-tanya dengan cemas. Karena sudah begini, tidak ada cara untuk mundur lagi. Dengan demikian, jangan khawatir tentang hal itu, dan masuklah ke tempat itu terlebih dahulu, kata si ratu dengan penuh semangat. Tentu saja, saat Chu Feng berbicara, dia mendorong pintu gerbang itu terbuka. Meskipun gerbang itu mengambang di udara, dan setelah Chu Feng mendorongnya terbuka, apa yang muncul di hadapannya adalah pintu masuk spiritual. Tanpa ragu sedikit pun, Chu Feng memasuki pintu masuk spiritual tersebut. Setelah memasukinya, tubuh Chu Feng menghilang ke dalam pembentukan formasi. Adapun gerbang itu, perlahan-lahan menutup sendiri. Kemudian, perlahan-lahan turun kembali ke pusaran pembentukan formasi. Segera, daerah itu kembali seperti semula, yang sangat tenang dan tenteram. Seolah-olah Chu Feng tidak pernah ada di sana, dan seolah-olah pembentukan formasi tidak pernah dibuka, dan seolah-olah tidak ada yang terjadi di sini. Pada waktu yang bersamaan, di pagoda kuno Kong Heavenly Clan, kerumunan masih dalam keheranan.
Pergi, tiba-tiba saja Kong Yuehua menyatakan. Apakah ada yang hilang? Kong Sunlian dan Kong Moyu bertanya bersamaan. Si penyusup sudah pergi, dia benar-benar hilang. Semua ketidaknormalannya telah hilang, kata Kong Yuehua sambil melihat pembentukan formasi di hadapannya. Mungkinkah penyusup itu terbunuh? Tanya Kong Moyu. Mungkin saja penyusup itu terbunuh. Namun, mungkin juga si penyusup itu melarikan diri. Selain itu, ada kemungkinan lain. Kemungkinan itu adalah, si penyusup telah berhasil memasuki tempat warisan primogenitor Kong yang tersisa untuk kita, kata Kong Yuehua. Sialan. Pada saat itu, Kong Moyu berteriak dengan marah. Kemudian, dia mengeluarkan aura yang sangat menakutkan. Sambil memancarkan aura menakutkan itu, dia terbang keluar dan langsung menghilang. Hanya auranya yang menakutkan ini, auranya terus bertahan di tempat itu. Dia telah pergi ke pegunungan bencana duka. Dia takut bahwa penyusup akan melarikan diri dari pegunungan Calamity Grief. Dengan demikian, dia pergi ke pintu masuk pegunungan Calamity Mountain Grief untuk menghentikan penyusup itu melarikan diri. Tetua Yuehua, tempat ini akan berada di tangan kamu saat itu. Pastikan untuk mengirim orang untuk memberitahu kami jika sesuatu yang tidak biasa terjadi, kata Kong Sunlian kepada Kong Yuehua. Dia berencana untuk pergi, dan memberikan bantuan kepada Kong Moyu dalam menjaga pintu masuk Grief Calamity Mountain Range. Dengan aku di sini, kamu dapat yakin. Karena bagaimanapun, aku telah mempelajari cara mengamati pembentukan formasi ini sejak aku masih kecil. Jika sesuatu yang abnormal terjadi, aku harus bisa mendeteksinya. Namun, saat Kong Yuehua berbicara, tatapan yang dia gunakan saat memandang ke Kong Sunlian, itu mulai agak berubah. Lalu dia berkata, dibandingkan dengan tempat ini, pintu masuk gentang Calamity Mountain Range adalah tempat paling berbahaya. Jadi, kamu harus ekstra hati-hati, ucap Kong Yuehua. Hal ini menyangkut warisan klan kita. Bahkan jika aku mempertaruhkan kehidupan lama aku ini, aku masih tidak akan membiarkan penyusup itu keluar dari klan surgawi Kong, balas Kong Sunlian. Setelah Kong Sunlian selesai mengucapkan kata-kata itu, tubuhnya bergeser dan dia menghilang. Tetua Yuehua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang lain yang hadir berbalik untuk bertanya kepada Kong Yuehua. Ketika masalah itu terjadi, mereka semua menyadari betapa seriusnya situasi yang ada saat ini. Meskipun mereka semua individu yang memiliki status, kekuasaan, dan otoritas tinggi, tapi mereka masih tidak dapat menyembunyikan kepanikan di hati mereka. Jika ini adalah kekayaan, maka itu bukanlah bencana. Jika itu adalah bencana, maka itu tidak akan terhindarkan. Masalah yang terjadi saat ini masih belum ditentukan. Karena itulah, jangan membuat masalah ini menjadi masalah umum, dan jangan membuat kepanikan yang tidak perlu. Namun, semua kekuatan klan surgawi Kong kita tidak diizinkan pergi untuk saat ini. Buat persiapan untuk menghadapi musuh. Selanjutnya, kirim kabar kepada ketua klan Lord, dan suruh dia kembali secepat yang dia bisa, kata Kong Yuehua. Siap, tetua Kong Heavenly Clan menerima perintah. Pada saat itu, Chu Feng sudah memasuki ruang lain. Ruang ini ada sebagai istana yang luas. Istana itu sangat besar, tetapi juga gelap gulita. Chu Feng sedang berjalan di koridor yang luas. Selain obor yang menyala selamanya yang menempel di dinding, maka tidak ada jejak cahaya lain. Bahkan ketika menggunakan mata surgawi dan teknik lain untuk mengamati sekelilingnya, Chu Feng hanya bisa melihat untuk jarak yang sangat terbatas. Saat Chu Feng mengingat formasi pembantaian yang menakutkan di luar, dia tidak berani ceroboh dalam waktu sedikit pun di istana yang luas itu. Chu Feng praktis telah memunculkan 200% fokusnya. Dengan setiap langkah ke depan, dia akan selalu dengan hati-hati mengamati sekelilingnya, karena dia takut kalau dirinya mungkin telah memicu semacam formasi pembantaian yang menakutkan. Alasan untuk itu adalah, karena tidak ada lagi rute di peta dalam pikirannya setelah dia mencapai tempat ini. Dia benar-benar hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk perjalanan selanjutnya. Untungnya, Chu Feng tidak menemukan jebakan atau mekanisme dalam perjalanannya. Sebenarnya tidak ada perangkap atau mekanisme. Ini berarti bahwa formasi pembantaian di luar adalah ujian yang sebenarnya. Selama seseorang berhasil memasuki tempat ini, mereka kemungkinan besar tidak akan lagi menemukan perangkap dan mekanisme lagi, ucap Chu Feng yang menghibur dirinya sendiri. Meskipun dia mengatakannya seperti itu, tapi Chu Feng tidak lengah karena itu.
Mungkin juga ini dilakukan dengan sengaja, sehingga kamu akan melonggarkan penjagamu. Meskipun tidak ada formasi pembantaian sejauh ini, tapi mungkin saja nanti ada beberapa. Yang terbaik adalah untuk terus berhati-hati. Kamu sudah berada di sini, dan kamu benar-benar tidak dapat jatuh pada umpan terakhir, kata si ratu. Aku akan melakukan seperti yang diperintahkan ratuku. Aku berharap bahwa orang yang mengatur semua formasi ini di sini, dia tidak akan berbahaya, kata Chu Feng sambil tersenyum kecut. Dengan formasi pembantaian yang kuat yang Chu Feng lihat sebelumnya, dan faktanya bahwa bahkan mata surgawinya terbatas, Chu Feng dapat menentukan bahwa orang yang telah membuat formasi spiritual di sini memang sangat kuat. Paling tidak, orang itu akan menjadi spiritualis dunia jubah abadi tanda naga, yang memiliki teknik formasi yang sangat indah. Selain itu, mustahil bagi Chu Feng untuk merasa tidak seberdaya ini. Dalam keadaan sangat hati-hati, kecepatan di mana Chu Feng maju juga sangat lambat. Dalam situasi ini, Chu Feng merasa bahwa dia merasa sangat tidak sabar. Namun dia masih tidak berani ceroboh, dan hanya bisa terus bergerak maju seperti itu. Setelah siang dan malam berlalu, cahaya akhirnya muncul di depan Chu Feng. Saat dia mendekati cahaya itu, Chu Feng menemukan bahwa itu adalah aula istana yang sangat luas. Keterampilan juga marsial tersebar di seluruh aula istana. Tidak hanya keterampilan marsial tabu mortal, keterampilan marsial tabu Earthen, dan keterampilan marsial tabu surga, tapi ada juga keterampilan marsial tabu kaisar, dan bahkan keterampilan marsial tabu ancestor. Terlepas dari ini, ada juga sejumlah besar sumber daya kultivasi di sini. Yang paling penting adalah, dinding aula istana dipenuhi dengan pola berurat yang rumit. Itu adalah kedalaman cara kultivasi bela diri. Di tengah-tengah aula yang luas itu, berdiri pedang emas cerah dan menyilaukan. Pedang itu memiliki lebar 2 kaki, dan panjangnya 3 meter. Itu lebih tinggi dari rata-rata orang. Naga emas diukir di pedang tersebut. Penampilan pedang itu sangat mirip dengan pedang raksasa Nan Gong Longjian. Namun, semua aspek pedang ini melampaui pedang raksasa Nan Gong Longjian berkali-kali. Bukan hanya pedang itu sangat tajam, tapi itu juga memancarkan aura yang sangat mendominasi. Ketika berdiri di sana, itu tampak seperti penguasa yang memandang dunia, dan memancarkan aura yang tak tertandingi. Itu adalah leluhur senjata yang sebenarnya. Selain itu, kualitasnya sangat tinggi, dan tidak kalah dengan Stormwind Edge milik Chu Feng. Dari situ dapat dilihat bahwa, itu adalah persenjataan leluhur yang berkualitas sangat tinggi. Tempat harta karun. Ini jelas-jelas merupakan tempat harta karun. Chu Feng, perjalanan ini sangat bermanfaat, melewati bahaya ini juga tidak sia-sia. Hahaha, ucap si ratu. Si ratu mulai melompat-lompat kegirangan, dan dia juga tertawa sangat cemerlang. Alasan untuk itu adalah, karena tempat itu tidak hanya berisi keterampilan bela diri, dan ada juga persenjataan leluhur dan sumber daya kultivasi. Dan bahkan, itu berisi kedalaman yang berkaitan dengan cara kultivasi bela diri. Dapat dikatakan bahwa tempat ini memiliki segalanya. Mereka berhasil mendapatkan panen berlimpah kali ini. Bas-bas. Tepat pada saat itu, sinar cahaya tiba-tiba muncul di samping persenjataan leluhur itu. Sinar cahaya itu mulai berubah. Segera, itu mengambil bentuk seorang pria tua yang berdiri di samping persenjataan leluhur. Ini adalah pria tua berambut putih dengan wajah penuh keriput. Dia tidak tinggi, dan penampilannya sangat biasa. Namun, ia memancarkan aura heroik yang sangat luar biasa. Dari pandangan sekilas, orang bisa tahu bahwa lelaki tua itu bukan individu biasa. Pakaiannya ini, pikir Chu Feng. Setelah melihat pria tua itu, hati Chu Feng menegang. Alasan untuk itu adalah, karena pakaian lelaki tua itu, serta token di pinggangnya sama-sama menggambarkan identitasnya. Dia adalah seseorang dari klan Surgawi Kong. Untungnya, lelaki tua itu hanyalah sebuah gambar, dan tidak mengandung kekuatan yang sebenarnya. Chu Feng merasa bahwa dia bukan sisa jiwa yang biasa, dan juga dia tidak muncul sebagai kesadaran. Namun sebaliknya, dia seharusnya dibentuk dengan pembentukan formasi. Dengan demikian, Chu Feng tidak terlalu khawatir. Hanya saja, mengapa gambar seseorang dari klan Surgawi Kong muncul di sini? Mungkinkah tempat harta ini milik klan Surgawi Kong? Atau mungkinkah harta karun di sini memiliki semacam koneksi dengan klan Surgawi Kong? Chu Feng mulai merenungkan tanpa henti di hatinya.
Adapun tatapannya, itu tertuju pada orang tua itu sepanjang waktu. Chu Feng merasa bahwa orang tua itu akan dapat memberinya jawaban. Tiba-tiba saja, pria tua itu mengepalkan tangannya pada Chu Feng dan berkata, "Orang tua ini adalah Kong Yingyi. Aku telah menunggu kedatangan kamu untuk waktu yang sangat lama," ucap Kong Yingyi. Saat Chu Feng mengantisipasi, pria tua itu mulai berbicara. Dia juga telah mengungkapkan identitasnya. Dan benar saja, dia adalah seseorang dari klan Surgawi Kong. Hanya saja, tubuh fisik lelaki tua ini sudah lama mati. Adapun keberadaan aku di sini, itu hanya diciptakan oleh pembentukan formasi. Aku sama sekali tidak memiliki kesadaran. Dengan demikian, aku tidak dapat menentukan apakah kamu adalah keturunan dari klan Surgawi Kong aku atau bukan. Jika kamu adalah keturunan klan Surgawi Kong aku, orang tua ini pasti akan merasa sangat bersyukur. Namun jika kamu bukan orang dari klan Surgawi Kong aku, hahaha. Tiba-tiba sana lelaki tua itu mulai tertawa. Senyumnya juga tampak sangat rumit. Kurang lebihnya, ada penyesalan dalam senyumannya. Namun, ia segera meredakan keadaan pikirannya dan menambahkan, orang tua ini telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia sepanjang hidupnya, dan memperoleh harta yang tak terhitung jumlahnya. Namun, sebagian besar harta yang diperoleh lelaki tua ini adalah berkat dari berbagai senior dari alam biasa 100 penyempurnaan. Jadi, apa yang telah aku dapatkan bukan milik klan Surgawi Kong. Bahkan jika kamu bukan keturunan klan Surgawi Kong aku, kamu masih bisa mengambil semuanya di sini, ucap Kong Yingyi. Setelah pria tua itu mengatakan kata-kata itu, dia tiba-tiba menunjuk ke armamen leluhur di sampingnya, lalu dia berkata, pedang ini disebut pedang naga api. Itu berasal dari era kuno, dan merupakan salah satu dari beberapa persenjataan leluhur paling terkenal di alam biasa 100 Refinements. Orang tua ini mengandalkan pedang ini untuk bergerak tanpa hambatan di dunia, lalu menebas musuh yang tak terhitung jumlahnya, dan mendorong klan Surgawi Kong ke status kekuatan tingkat saru selama paruh kedua hidupku, ucap Kong Yingyi. Wow, dia yang mendorong Kong Heavenly Clan ke status kekuatan tingkat 1. Tampaknya lelaki tua ini sangat menakjubkan, ucap si ratu. Mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, si ratu semakin tertarik. Adapun Chu Feng, dia juga menyadari betapa menakjubkannya lelaki tua itu. Itu sudah jelas, dia bukan hanya senior dari klan Surgawi Kong. Namun sebaliknya, ia adalah eksistensi di tingkat pendiri klan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.